Nah, kita lihat ada orang tidur tidak lebih yang didapatkan dari tidurnya hanya sekedar istirahat. Tapi ada orang tidur itu sepanjang malam didoakan oleh malaikat. Gimana caranya? Maka janganlah lupa setiap kali mau tidur berwuduklah. Setiap kali mau tidur berwuduklah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Ibnu Abbas, diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang jayyid, "Tahhiru hajal assa taharakumullah." Sucikan tubuh-tubuh kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahira. Tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan wudu illa bata ma'hu fi syi'arihi malakun. Melainkan di syiar. Syiar itu maknanya pakaian yang melekat di tubuh kita ketika kita tidur. Ada seorang malaikat. Jadi ketika kita tidur berpakaian itu, di pakaian kita ini ada seorang malaikat. La yanqalibu sa'atan minal lail, tidaklah dia membolak-balikkan tubuhnya di malam hari, illa qal, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Jadi kalau kita tidur wudu itu sepanjang malam kita didoain oleh malaikat. Ingat, yang doain kita itu malaikat, bukan kiai, bukan ustaz. Kalau malaikat doanya pasti makbul. Dan kalau kiai belum tentu, nggak ada yang jamin doanya makbul. Ya, nah, ini pentingnya di sini. Makanya usahakanlah setiap kali mau tidur itu berwudulah. Ustaz, gimana kalau sebelum tidur itu kentut? Wudu lagi. Ya Ustaz, gimana kalau disentuh suami? Kalau disentuh suami doang nggak batal, Bu. Kalau dilanjutin baru batal. Itu kalau disentuh doang, pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak batal wudunya. Ya. Nah, ini jadi pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Yang kedua, apa harus kita lakukan? Kalau kita ingin mau tidur, kembali lagi tadi contohnya ya. Sekali lagi, tidur wudu ini adalah perintah, anjuran Nabi. Makanya kita apapun kita lakukan contoh Nabi. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Barra bin Azib, "Ya gulam, idza awaita firasyaka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, berwudulah persis seperti wudumu ketika mau salat. Jadi kita persis disuruh berwudu ketika mau salat. Nah, lalu di antara sunnah ketika kita tidur, usahakan atau contoh Nabi ketika kita tidur, berniatlah untuk bangun salat malam. Setiap mau tidur berniatlah bangun salat malam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu," barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, kemudian dia berniat untuk bangun salat malam, faghalabathu ainahu hatta asbaha, kemudian dia tertidur sampai dengan waktu subuh, kutiba lahu ma nawa, Allah catat sesuai dengan niatnya, wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbi azza wa jalla, tidurnya itu adalah sedekah Tuhannya untuknya. Ini indahnya tuh. Jadi kalau kita berniat bangun salat malam, lalu kita tidak bangun salat malam, karena niat kita ini kita sudah dicatat mendapatkan pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, dicatat bagian itu satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia berniat melakukannya, lalu dia lakukan kebaikan tersebut, maka Allah catat bagian itu 10 kebaikan, sampai dilipat gandakan, sampai dengan 700 kali lipat, sampai lipat gandaan itu tidak terbatas. Maka disinilah pentingnya kita itu untuk senantiasa berniat melakukan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Kalau misalnya jamaah pingin umrah, lalu kita udah berniat umrah, lalu nggak punya duit, Allah catat paling tidak bagi kita itu satu kebaikan. Kalau pengen sedekah, lalu nggak punya uang untuk sedekah, udah niat sedekah, dicatat bagi kita melakukan sebuah kebaikan. Makanya perbanyaklah niat setiap kali kita mengetahui ada amal soleh, walaupun amal itu belum bisa kita lakukan. Nah, ini sama juga dengan kita tidur. Kalau Allah takdirkan kita bangun sampai dengan waktu subuh tidak sempat bangun salat malam karena kita sudah berniat, maka Allah pun catat bagi kita mendapatkan pahala salat malam. Nah, berikutnya apa? Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Nabi SAW mengajarkan kita banyak amalan-amalan sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum tidur. Apa contohnya? Misalnya kita diperintahkan membaca ayat dari Al-Quran. Surat-suratnya Nabi membaca Al-Mulk, lalu As-Sajadah.
berikutnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Beliau juga membaca Al-Kafirun, beliau juga membaca ayat Kursi. Ini diantara beberapa. Lalu beliau juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, caranya itu gabungkan 2 telapak tangan, tiup baru baca, bukan baca dulu baru tiup. Jadi gabungin 2 telapak tangan, tiup baru baca. Dalam riwayat Aisyah dijelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih, Nabi itu kalau berada di tempat tidurnya jamaah kafaih, beliau menggabungkan 2 telapak tangannya, tsumma nafatha fihima, kemudian beliau tiup di telapak kedua tangannya, tsumma qara'a fihima, kemudian beliau baca. Baru terus beliau usap dari atas kepala, muka sampai bagian depan badannya. Dilakukan seperti itu sebanyak 3 kali. Nah, ini sunnahnya. Nah, berikutnya apa? Jangan lupa berdoa. Doa sebelum tidur ini banyak. Ya, yang pendek rata-rata. Ibu-ibu apalagi mana? Doa sebelum tidur. Yang panjang apa pendek? Yang mana coba? Bismillahumma. Nah, riwayat kami edarkan Bismillahumma amutu wa ahya, atau dalam Indonesia Bismillahumma ahya wa bismika amut. Nah, riwayat Imam Bukhari bilangnya Bismillahumma amutu wa ahya, karena tidur itu adalah mati. Nah, ada satu doa yang kalau kita baca doa ini, maka dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh Abu Dawud dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Barang siapa yang membaca ketika dia berada di tempat tidurnya. Ini doanya nih, gampang untuk diingat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal apa enggak? Serius? Ada tambahannya tapi. Tambahannya apa? La haula wa la quwata illa billah. Apal? Ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi katakan, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, itu kita baca doanya sebelum tidur. Ya, jangan hafalin cuma 1 doang, istiqomah aja cuma 1. Enggak nambah-nambah gitu. Ya. Nah, ada satu doa lagi yang lebih besar lagi pahalanya, diriwayatkan Bara bin Azim. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda kepadanya, "Gulam idza awaita firasyaka fatawadda'u 2 kali salat." Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, berwudulah persis seperti wudumu ketika mau salat. Tumattaji ala shikikal aiman, kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang sebelah kanan. Waqul, kemudian baca. Ini doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa enggak? Apa enggak? Ya Allah, udah ini tempel aja sebelah tempat tidur ya, gitu. Tinggal berbaring, harus bacanya dalam kondisi berbaring. Masa setahun baca nggak hafal-hafal gitu. Nah, apa Nabi katakan kalau kita baca doa ini, idza mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal malam harinya, kamu meninggal dalam keadaan Islam. Wa idza asbahta asabta ajra. Kalau bangun tidur sudah dicatat dapat pahala di sisi Allah. Subhanallah.